Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again. Hari ini saya, Fahmi Yahya, guru bahasa Inggris SD Teguman Nurani, akan mempresentasikan tentang cara-cara untuk meningkatkan bahasa Inggris di sekolah bilingual, yaitu SD Teguman Nurani. Oke teman-teman semua, di sini judul kita adalah The Ways to Increase Our English in Bilingual School SD Teguman Nurani. Oke, yang artinya adalah cara mengembangkan bahasa Inggris di sekolah bilingual SD Teguman Nurani. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan target kita hari ini adalah murid SD Teguman Nurani, wali murid SD Teguman Nurani, dan juga untuk umum. Jadi pelajaran kali ini tidak khusus pada satu kelas saja, tapi untuk umum, terutama murid SD Teguman Nurani dan wali murid SD Teguman Nurani. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan jelaskan dulu jenis-jenis sekolah. Kan sekolah kita itu ada istilah bilingualnya ya. Apa sih bilingual itu? Tapi biar nanti kita lengkap penjelasannya, Mister akan jelaskan jenis sekolah dulu. Jadi yang pertama, yang paling atas itu ada sekolah reguler yang kita sebut dengan regular school, sekolah biasa. Lalu ada bilingual school, sekolah bilingual seperti sekolah kita. Lalu ada international school, yaitu sekolah internasional. Dan regular school, yang pertama ciri-cirinya adalah regular school itu atau sekolah biasa hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa nasional. Dan yang kedua, dia mengajarkan bahasa Inggris hanya di kelas saja, tidak di luar kelas. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia sebagai media penyampaian pelajarannya. Jadi gurunya menjelaskan pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa asing. Lalu setelah itu, sekolah yang biasa aja, yang regular school, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di lingkungan sekolah. Selanjutnya, mereka menggunakan kurikulum nasional dan diajari oleh guru warga negara Indonesia saja. Dan contoh daripada sekolah reguler atau sekolah biasa yaitu seperti SD, SMP, dan SMA. Dan sedangkan sekolah bilingual seperti sekolah kita ini adalah yang pertama ciri-cirinya adalah kita menggunakan dua bahasa. Jadi kata bilingual itu artinya dua bahasa. Oleh karena itu sekolah kita menggunakan dua bahasa. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah seluruh pelajaran diajarkan dengan bahasa Inggris dan Indonesia campuran, tapi bukan mixed language ya, bukan seperti bahasa yang digunakan oleh saudara kita di Malaysia. Enggak seperti contohnya mereka sering bilang aku mau you ke pasar sekarang. Itu bukan bahasa itu yang bilingual, itu namanya mixed language. Tapi yang benar adalah kita selesaikan satu kalimat. Misalnya, hi guys, good morning. Silahkan dibuka bukunya sekarang. Jadi halo guys, good morning itu kalimat titik, lalu setelah itu ada kalimat lagi, silahkan buka bukunya. Jadi kita nggak menggunakan mixed language atau bahasa campuran seperti yang di Malaysia, tapi kita menggunakan bilingual. Jadi satu kalimat titik pakai bahasa asing misalnya, lalu setelah itu kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Oke. Dan yang kedua, dan yang selanjutnya ya, maksud Mister, kita menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Jadi selain guru dan siswa itu berinteraksi di kelas menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia dalam mempelajari suatu pelajaran, kita juga di luar sekolah, maksud Mister di luar kelas, kita juga menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia saat kita melakukan interaksi dalam kehidupan pergaulan siswa dan guru sehari-hari. Dan selanjutnya kita menggunakan kurikulum nasional dan internasional. Jadi kita di sini menggunakan dua kurikulum ya. Jadi kurikulum nasional kita ambil, kita pakai, lalu juga kita memakai kurikulum internasional. Ini terbukti bahwasanya di SD Teguman Nurani bahasa Inggrisnya itu untuk yang kelas bawah kita pakai yang Get Smart, lalu juga ada yang buku dari pemerintah, dari bantuan BOS itu. Lalu bilingual school juga diajari oleh dua
tipe guru. Yang pertama adalah guru yang asli Indonesia, yaitu WNI, dan juga ada guru asing, yaitu native. Oke. Lalu setelahnya contoh daripada bilingual school itu ya SD Tigman Nurani sendiri, sekolah kita, dan juga ada beberapa sekolah yang sama seperti kita. Dan next, kita sekarang akan mendengarkan tentang penjelasan international school. Adapun international school, yaitu sekolah internasional, hanya menggunakan bahasa internasional, bisa Inggris, bisa juga Perancis, dan bahasa internasional lainnya. Ada yang juga bahasa apa itu yang Cina itu. Lalu seluruh pelajaran itu disampaikan dengan bahasa internasional, yaitu Inggris ya. Kalau kita kan sekarang di Indonesia kebanyakan sekolah internasional itu pakai bahasa Inggris, dengan bahasa Perancis juga ada. Lalu selanjutnya mereka juga menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris ya, untuk bahasa pergaulan sehari-hari. Jadi dengan kita selalu menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing dalam pergaulan sehari-hari, jadi itu akan mempermudah pemahaman siswa dalam mendengarkan penjelasan guru, karena gurunya kan juga dari luar negeri nantinya. Lalu mereka juga menggunakan kurikulum internasional saja. Salah satu contoh itu ada yang Cambridge International Examinations, lalu ada IB dan lain-lain. Lalu setelah itu mereka juga hanya menggunakan buku-buku yang berkurikulum internasional. Dan mereka juga diajari oleh guru WNI dan juga asing. Jadi ada guru Indonesia juga, lalu ada guru asing. Dan contoh daripada sekolah internasional itu ada Kuba, Islamic School, dan juga JIS ya, Jakarta International School. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pokok kita, yaitu The Ways to Increase Our English in Bilingual School SD Tigman Nurani. Oke teman-teman semua, ini umum sebenarnya, tapi ini adalah kuncinya sebenarnya, caranya. Jadi untuk dapat meningkatkan bahasa Inggris kita di sekolah yang bilingual seperti sekolah kita ini, kita yang harus lakukan pertama adalah mengikuti KBM Bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. Ini khusus buat siswa pastinya. Jadi teman-teman yang belajar bahasa Inggris dengan Miss atau Mister di kelas, silahkan dengarkan dengan sungguh-sungguh sayang. Oke? Lalu dengarkan Miss dan Misternya ketika menjelaskan. Jikalau ada tugas ya silahkan dikerjakan. Jikalau diminta untuk ngomong atau membaca atau mendengarkan, silahkan disimak baik-baik, dipatuhi gurunya. Setelah itu di SD Tigman Nurani juga kita menyediakan kursus ya, kursus bahasa Inggris. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk mengikuti kursus yang disediakan oleh sekolah kita. Jadi di kursus itu nanti kita akan belajar banyak hal, terutama tentang penajaman 4 skill kita, yaitu skill dalam speaking, ngomong bahasa Inggris, lalu reading, membaca, listening, mendengarkan, dan juga writing, menulis. Lalu setelah itu teman-teman diharapkan juga untuk mempraktikkan bahasa Inggris di luar kelas. Jadi teman-teman misalnya udah masuk kelas, udah pakai bahasa Inggris dengan Miss atau Misternya, di luar kelas teman-teman juga harus mempraktikkan bahasa Inggris. Jadi misalnya mau ke kantin, mau ke masjid, mau kemanapun, itu diusahakan untuk selalu ngomong bahasa Inggris meskipun dicampur-campur ya, karena kita kan sekolahnya bilingual. Oke, lalu setelah itu kita harus menambah kosakata kita. Jadi setiap hari kita harus menambah kosakata kita biar kita mempunyai pembendaharaan bahasa atau kosakata yang banyak. Jadi kita waktu membutuhkan satu kata bahasa Inggris, misalnya teman-teman mau bilang aku mau beli bakso. Oke, teman-teman misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya bakso, jadi teman-teman kan akan bingung nantinya. Tapi jika teman-teman sudah tahu bahasa Inggrisnya bakso, bahwasanya itu adalah meatball, teman-teman tinggal gampang aja, I want to buy meatball. Oke? Jadi teman-teman kuncinya adalah, salah satu kuncinya adalah perbanyak kosakata. Selanjutnya teman-teman juga harus mengikuti English Club. Jadi di SD Tigman Nurani kita juga menyediakan English Club.
Oke, dimana nanti di klub itu teman-teman yang berkumpul yang mengikuti English Club, mereka punya komitmen tinggi untuk belajar bahasa Inggris, lalu mereka bisa berkembang bersama-sama. Oke, teman-teman semua, dan ini adalah case to success. Oke, kunci suksesnya untuk bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Oke, yang pertama adalah don't be shy, nggak boleh malu untuk ngomong. Oke, jadi ngomong aja, jangan malu pokoknya, jangan malu. Oke, karena terkadang kita kan suka malu. Kita mau ngomong nih pakai bahasa Inggris, tapi ya takut diejek sama teman-teman, takut malu misalnya. Itu nggak boleh ya, nggak boleh malu-malu. Dan teman-teman nggak boleh ngejek-ngejek juga kepada teman-teman yang mau ngomong pakai bahasa Inggris. Kita hormati, kita apresiasi teman-teman yang mau ngomong bahasa Inggris, yang nggak malu ngomong bahasa Inggris. Oke, jangan diejek. Oke, dan yang kedua, speak long, ngomong panjang, ngomong aja. Oke, jangan cuma bilang yes no. Oke, misalnya tanya, misalnya Muhammad, what are you doing? I am writing. Do you like writing? Yes. Jangan cuma yes doang. Kalau bisa yes, I like writing. Jadi ngomongnya panjang, nggak cuma yes no aja. Lalu yang selanjutnya adalah key to success itu adalah ambitious, be ambitious. Jadi teman-teman punya ambisi yang menggelora, yang bergemuruh bahwasanya saya harus pakai bahasa Inggris dimanapun dan kapanpun di sekolah ini. Oke, dengan itu, teman-teman dengan ambisi itu teman-teman bisa mempercepat peningkatan bahasa Inggrisnya. Oke, dan setelah itu adalah yang paling penting adalah don't be afraid to be wrong. Oke, jangan takut salah. Oke, teman-teman, jangan takut salah, karena kesalahan itu merupakan langkah kecil menuju kesuksesan. Oke, jadi salah itu merupakan proses. Biasa kan semua orang pasti melakukan kesalahan, tapi kesalahan dalam bahasa Inggris, apalagi dalam belajar bahasa, maksud Mister, itu nggak fatal banget. Jadi don't be afraid to be wrong. Ada sebuah quotes dari Mr. Colin Ocean. Beliau adalah pendiri Kampung Inggris Pare. Beliau mengatakan kalau bicara bahasa Inggris jangan ragu-ragu. Kalau ketemu salahnya nanti kita berusaha untuk memperbaiki. Jadi jangan ragu-ragu sayangnya. Ngomong aja. Kalau udah nanti kita ketemu salahnya, kita akan memperbaikinya. Dan terutama bagi teman-teman semua dan juga guru, jangan pernah mengkoreksi bahasa anak-anak saat mereka sedang berbicara. Misalnya dia ngomong pakai bahasa Inggris yang salah. I am it, itu salah kan ya? Jadi jangan langsung dikritik, jangan langsung diperbaiki depan umum. Itu akan membuat mereka down. Oke? Jadi nanti biarin aja lah mereka salah, nanti kita luruskan di kelas, kita luruskan di English Club, kita luruskan di English Course. Oke? Jadi Mister tekankan lagi, kalau bicara bahasa Inggris jangan ragu-ragu. Kalau ketemu salahnya, nanti kita berusaha untuk memperbaiki. Ini kata Mr. Colin Ocean. Oke, teman-teman semua, sekian presentasi Mister untuk hari ini. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa, don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget also to share to your friends and family, karena insya Allah materi ini sangatlah berguna. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.